Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Zemare, dalam video yang masih akan menceritakan kisah perjalanan nyata hidup saya melawan dan terus mencoba mengikis rasa beda dalam diri saya. Melanjutkan cerita dari video sebelumnya, kali ini saya akan membuka kisah di mana saya akhirnya bisa menemukan seorang wanita yang Tuhan siapkan untuk saya. Dan saya benar-benar mendapatkan maknanya ketika pernikahan mengubah hidup. Ya, akhirnya saya menikahi seorang wanita yang memang hati saya memilihnya. Walaupun dengan catatan saya tetap masih belum bisa mencintainya secara penuh. Bagaimana awal kisahnya? Mari kita simak. Di video sebelumnya, saya ungkapkan tekad hati ini untuk sendiri selamanya. Tanpa pendamping wanita pun tak masalah buat saya. Pokoknya, saya akan jalani hidup saya apa adanya, dengan terus berpasrah kepada ketentuan Tuhan yang Maha mengatur skenario kehidupan manusia. Tapi, sekuat apapun saya menjaga niat saya untuk tak mempermasalahkan kehidupan cinta bersama lawan jenis, tetap saja tekanan datang dari arah lain. Ketika hati saya sendiri mantap tak pusing akan pasangan, namun dari pihak keluarga ada saja yang membuat hati saya jadi goyah kembali akan niat awal, terutama dari emak saya yang tercinta. Tapi emak bukan memaksakan kehendaknya atau menekan saya untuk cepat menikah, bukan pula menargetkan saya untuk segera menikahi wanita. Dan emak pun tak sama sekali menyuruh-nyuruh saya untuk menikah. Tapi dari segala gerak-gerik ataupun kalimat-kalimat ketika kita sedang ngobrol berdua, selalu terselip sebuah nasihat. Kalau saya didoakan semoga ada yang mengurusi ketika emak nanti sudah tidak ada. Emak juga sering bilang, tidak usah takut untuk memulai. Allah pasti memberikan jalan baik buat kita jika kita yakin sama Allah. Pepatah emak saat itu selalu terngiang di hati saya sampai kini. Saya sungguh mengerti keinginan emak adalah yang terbaik buat saya. Tidak mungkin emak akan selalu mengurus saya yang sudah semakin dewasa. Ya, saya mengerti apa mau emak tanpa harus emak mengatakannya dengan gamblang. Bahkan perihal kelainan perasaan yang ada di diri saya pun, saya yakin emak tahu. Sebab emak pernah berkata pada suatu hari ketika ngobrol dengan saya, "Rey, emak terang naon anu aya di diri anjeun. Emak nu ngurus anjeun ti leutik. Emak terang anjeun spesial dipasihkeun ti Allah ka emak. Tapi emak yakin hidup pasti bisa jadi salah sahiji tina ribuan jelema anu model anjeun. Anu bisa tetap milih jalan Allah
anu sesuai jeung kahayang Allah. Tong hilap, suhunkeun terus jalan anu sae ka Allah nya kasep. Begitulah kalimat emak yang tertancap dalam kehidupan saya. Dan oleh karena nasihat emak itu pula yang membuat saya yakin saya harus menjadi lelaki harapan emak yang tetap berpegang teguh kepada Allah. Walaupun saya diciptakan beda dalam hal perasaan rasa suka. Terima kasih, emak. Saya selalu kagum akan setiap kata yang emak ucapkan. Tidak menghakimi, tidak memaksa, tak pula menentukan kehendak beliau kepada saya. Cukup dengan deretan doa penuh kalimat baik yang selalu mampu meruntuhkan keras kepala saya bagaimanapun kuatnya. Hal lain yang membuat saya terombang-ambing akan niat awal untuk tidak mempermasalahkan soal pasangan adalah tentunya hukum dan ajaran agama. Bukan mau sok-sokan saya paling hebat atau suci daripada yang lain. Tapi bagaimanapun saya mengakui dan memang saya harus juga wajib mengimani setiap aturan agama. Dari setiap mengikuti kajian-kajian penceramah, saya selalu mendengar setiap nasihat ustadz atau kiai yang saya ikuti. Jika salah satu kesempurnaan iman dalam ibadah sebagai manusia adalah dengan melaksanakan pernikahan. Saya pun mendengar nasihat para penceramah bahwa ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Oleh karena itu, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa. Dan banyak lagi nasihat-nasihat baik yang sering saya dengar, sehingga cukup mampu menggelitik, juga menyentuh hati saya sampai akhirnya bisa mengelupaskan sedikit demi sedikit kokohnya niat saya untuk hidup tanpa pasangan pada awalnya. Oleh karena itulah, pada akhirnya saya kembali berupaya membuka hati untuk mencoba kembali agar bisa mencintai dan dicintai wanita. Diawali oleh kepasrahan diri kepada Tuhan yang Maha memiliki hati, saya memohon dan terus memohon dalam setiap helaan napas doa saya kepada Allah, agar Allah memberikan jodoh terbaik menurut Allah untuk saya. Saya yakini dalam hati, jika Allah pasti memberi yang terbaik untuk saya. Hari-hari terus saya lalui. Di balik setiap kegiatan saya mengajar ngaji, sesekali saya pun berpikir untuk memiliki usaha kecil-kecilan, agar bisa menopang ekonomi keluarga yang kini hanya bertumpu pada emak. Dan saya pun memberanikan diri. Saya pun terkadang berjualan koran selepas subuh hari. Emak dan keluarga tidak pernah ada yang tahu yang saya lakukan. Setiap ba'da subuh, saya ambil koran ke agen-agen yang berjejer di alun-alun Bandung kala itu. Lalu saya dengan memakai sepeda mengantarkan ke setiap rumah di komplek-komplek sesuai orderan, dan saya pun mendapatkan bayaran. Sangat sedikit, tapi alhamdulillah bisa menolong untuk keperluan saya. Bahkan
Untuk menambah penghasilan, saya pun melakukan hal lain setiap seminggu sekali. Tepatnya hari Minggu subuh, saya sempat merasakan jadi kuli panggul di pasar. Ketika banyak orang-orang yang belanja, entah itu sayur-sayuran, atau beras, atau buah-buahan, saya tawarkan jasa untuk mengangkatnya dengan upah hanya 1.000 atau 1.500 rupiah. Kalau beruntung, kadang saya dapat 5.000 bahkan 10.000 sekali manggul barang. Terkadang saat ini saya sering tersenyum sendiri kala ingat masa itu. Kenapa memang? Kok harus tersenyum? Ya, bagaimana tidak? Banyak orang yang menganggap saya lemah gemulai. Lebih terlihat tampang kemayu daripada kekar. Tapi orang-orang tidak pernah tahu kalau saya mampu memanggul beras 2 karung langsung seberat 25 kg per karung. Atau sekarung beras kol bercampur wortel dan buncis yang dibeli dari pasar sampai ke pinggir jalan atau ke parkiran mobil. Sungguh lucu memang hidup saya. Tapi saya syukuri bahwa Tuhan menciptakan saya begitu hebatnya. Orang-orang hanya tahu kalau saya seperti banci. Tapi mereka tidak pernah tahu ketika kekuatan lelaki sudah dikeluarkan, sepertinya tembok Batak pun mampu saya jebol. Sungguh luar biasa masa lalu saya kalau diingat lagi. Kemudian jika Anda pun harus tahu, ketika emak seorang diri yang tanpa bapak harus berjuang menghidupi saya, yang paling utama karena saya anak bungsu, dan kakak-kakak saya sudah pada menikah. Emak adalah seorang wanita super hebat, bahkan lebih hebat dari saya di usia senjanya. Emak tak mudah menyerah. Beliau adalah petani yang sangat ulet, walaupun harus berat dijalani. Dari mulai menanam benih padi sampai memanen, emak pun melakukannya. Ketika panen tiba, terkadang saya pun ikut membantu. Bahkan sering sekali mengikuti emak karena saya sangat sayang melihat emak yang sudah sepuh harus bekerja keras. Ketika gabah yang sudah siap dimasukkan ke karung, lalu karungan gabah yang segede gaban, yang hampir 50 kilo, bahkan lebih, harus diangkut dari sawah sampai ke pinggir jalan. Saya pun berusaha sekuat tenaga mengangkutnya. Jarak antara sawah dan jalan pun bukan main jauhnya. Dan emak dengan bangga selalu memuji saya, yang ternyata bisa kuat bolak-balik terkadang 5 atau 6 balikan mengangkut karungan gabah tersebut. Lelah memang, berat banget, sampai membuat seluruh badan saya ringsek. Tapi alhamdulillah, saya bahagia bisa membantu emak yang begitu saya sayangi sepenuh hati. Itulah hidup saya. Dan akhirnya Tuhan pun menggoreskan waktu terbaik untuk saya menemukan seorang wanita. Sambil terus mengisi kegiatan hidup saya, sampailah pada satu saat ketika ada salah satu keluarga saya menggelar hajatan,
Saya pun diminta ikut membantu mengatur segala sesuatu di sana. Banyak sekali tamu yang hadir dalam acara itu. Dan saat saya sedang membereskan piring-piring untuk sajian makanan, saya merasa ada seseorang dari begitu banyak tamu yang mengawasi saya. Saya pun memberanikan diri melirik ke arah tamu-tamu yang sedang antri di prasmanan. Ternyata benar, ada seorang wanita berambut panjang dengan dandanan yang sederhana sedang memandang ke arah saya. Dan seperdetik sekian, mata kami pun beradu sesaat. Jujur, perasaan saya saat itu tak karuan dibuatnya. Saya menjadi kikuk, seperti salah tingkah, tapi ingin mengulang kembali melihat dia. Saya pun kembali melihat ke arahnya, dan saya memberanikan diri menatapnya. Dia membalas dengan senyuman tipis, dan saya pun demikian. Meski saya pun jujur, saya tak memiliki perasaan apa-apa saat itu. Setelah acara selesai, saya langsung pulang ke rumah. Dan saya pun mulai merasakan sesuatu perasaan yang aneh, lain dari biasanya. Ketika saya merebahkan badan di kursi, pikiran saya teringat akan wanita di tempat prasmanan tadi. Semalaman, saya terus teringat dan terbayang-bayang wajah perempuan tadi. Seakan-akan saya pun dikejar rasa penasaran. Siapakah dia? Siapa namanya? Dan di mana rumahnya? Pokoknya saat itu, benar-benar wanita itu terus terbayang di mata saya, juga di hati saya. Saya benar-benar merasakan hal aneh pada tatapan matanya ketika saya dan dia saling beradu pandang. Tatapan matanya mampu menggetarkan sebagian dinding hati saya. Dan wajahnya, juga senyumnya, langsung melekat dalam memori otak saya begitu kuat. Apakah ini yang namanya cinta? Jatuh cintakah saya sama wanita itu? Tunggu jawabannya di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, juga subscribe channel Tuhan Tidak Pernah Iseng. Terima kasih.